Sunan Kalijaga dan Suluk Kidung Kawedar. Banyak cara dan ukuran untuk menilai peradaban suatu bangsa, antara lain dengan melihat perkembangan kebudayaannya, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, dan organisasi kenegaraan. Namun, dari semua itu, yang paling mudah adalah dengan melihat sastra dan musik, termasuk alat musiknya, seperti alat musik gamelan Jawa yang memiliki sejarah panjang dalam penyempurnaan dan kelengkapannya. Hasil penyempurnaan ini tak bisa lepas dari peran para ulama penyebar agama Islam abad ke-15 sampai 16 yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, terutama dari Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Lebih khas lagi adalah tembang-tembang Macapat, yang memang diciptakan Wali Songo sebagai media untuk berdakwah. Macapat sendiri memiliki makna berupa moco papat-papat atau membaca empat-empat. Irama tembang-tembang Macapat dipakai untuk mengiringi sastra tutur yang berisi materi-materi dakwah agama Islam, khususnya tasawuf. Pada masa Kesultanan Demak, irama tembang ini disebut sastra suluk. Suluk berarti jalan menuju Tuhan, yang kemudian dipakai untuk pengantar suatu babak dalam seni pewayangan. Salah satu suluk yang dikenal masyarakat Jawa adalah Kidung Kawedar atau Kidung Sarira Ayu atau Kidung Rumekso ing Wengi. Masyarakat Jawa penggemar seni gamelan sekarang ini, baik yang Islam maupun yang bukan, pada umumnya mengenal suluk Kidung Kawedar, terutama bait pertama sampai ketiga, sedangkan bagi penghayat kebatinan Jawa atau kejawen, bait ke-17 dan 18 lebih disenangi. Suluk ini jika dikidungkan dengan irama dandang gula yang diiringi lantunan lembut gamelan, sungguh akan membangun suasana meditatif kontemplatif yang luar biasa. Suluk Kidung Kawedar ini ditulis dalam bahasa Jawa Tengahan, sehingga agak sulit dipahami oleh kebanyak orang Jawa hari ini yang kebanyakan menggunakan bahasa Jawa baru, yang sudah bercampur dengan bahasa dari daerah dan asing lainnya. Suluk ini ditulis oleh Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari anggota Wali Songo. Suluk Kidung Kawedar disusun dalam bentuk kidung, sebuah karya sastra Jawa yang digubah dalam bentuk puisi, menggunakan metrum Jawa Tengahan atau tembang tengahan, sekar madya. Kawedar adalah kidung pujian dalam bentuk puisi Jawa, yang dapat dilakukan dengan apa yang disebut macapat dandang gula, yang setiap baitnya terdiri dari 10 baris, dengan guru lagu, jumlah suku kata, dan guru suara, bunyi akhir bait. Kidung sama dengan tembang yaitu nyanyian atau lagu, tapi, karena dengan kata suluk, maka lagu-lagu ini dimaksudkan sebagai tata laku mencapai makrifat, memahami hal ihwal yang gaib-gaib, misterius dan bersifat spiritual. Kidung ini diyakini mengandung tua atau daya yang membawa keselamatan bagi yang menyanyikan, mendengarkan dan bahkan bagi yang hanya menyimpannya. Kidung ini diyakini oleh penggubah dan pengikutnya sebagai mantra tolak bala. Kata Kawedar berasal dari bahasa Jawa, yang artinya, tergelar atau digelar, terbuka atau dibuka, maksudnya agar sebuah ajaran mudah dipahami. Suluk Kidung Kawedar juga bisa dimaknai sebagai penjelasan tentang cara atau laku mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, melalui kidung tembang. Dalam bahasa Jawa juga dikenal istilah pamedar yaitu orang yang memberi penjelasan atau juru penerang. Dalam Suluk Kidung Kawedar, yang medar, menjelaskan kidung adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Suluk Kidung Kawedar terdiri dari 56 pupuh, bait, yang merupakan rangkuman dari pengalaman batin, spiritual, Sunan Kalijaga. Pada pengalaman itu, ia mendapat pencerahan batin dan penglihatan batin. Ia dikarunia kemampuan melihat perkara yang gaib, tidak kasat mata, berkat kasih sayang Allah. Ia mengaku mengalami asarira tunggal, beberapa zat Tuhan menyatu dalam dirinya, atau manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Sang Pencipta dalam rasa. Seperti digambarkan dalam bait Kidung Angidung, tembang yang menembang, atau A Singing Song, lagu yang menyanyikan dirinya sendiri. Ajaran Suluk Kidung Kawedar berupa manunggaling kawula Gusti merupakan ajaran yang membutuhkan perenungan mendalam. Ilmu ini menjelaskan tentang pengetahuan dan pemahaman hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Penyatuan di sini bisa bermakna penyatuan kehendak, dan itu bisa dilakukan jika manusia mampu mengendalikan segala nafsu dan kemauan.
Manusia yang menyatu dengan Tuhannya berarti manusia yang bisa mengendalikan segala macam nafsu dan kemauannya, sehingga menyatu dengan kehendak Allah. Manusia yang bisa memahami, menaklukkan, dan mengendalikan hawa nafsunya juga akan memiliki harta daya, atau kebijakan, atau kekuatan batin yang luar biasa. Pendekatan yang bersifat sofistik ini mengajak kita untuk lebih banyak merenungkan makna kata dan realitas. Dalam situasi relatif tenang pun, cara ini memerlukan waktu dan ketenangan. Orang tidak bisa merenungkan realitas sambil bekerja atau beraktivitas. Oleh karena itu, perlu menetapkan waktu-waktu tertentu untuk merenungkan makna-makna dari realitas untuk memperoleh makna baru atau pembelajaran yang mencerahkan. Di samping itu, ada pesan penting bahwa seseorang yang melakukan laku ini harus memiliki pembimbing atau pendamping, seperti kedudukan seorang mursyid dalam dunia tarekat. Tanpa pendamping atau kawan berdiskusi, orang bisa memiliki tafsir sendiri tentang apa yang dibaca, dan itu bisa berarti jauh dari apa yang dimaksudkan oleh guru atau penulis sebuah teks. Kanjeng Sunan Kalijaga berdakwah dengan mempergunakan falsafah empan papan atau local setting, sebagaimana yang dilakukan oleh wali lainnya, seperti Sunan Derajat yang berdakwah di daerah Lamongan. Dalam nasihatnya, Sunan Derajat menyampaikan nasihat berikut. Menehono payung marang wong kang kudanan, menehono teken marang wong kang kalunyon, menehono pangan marang wong kang kaluwer, lan menehono sandang marang wong kang kawudan. Suluk Kidung Kawedar dibuka dengan pembukaan yang dirasa tepat untuk keadaan semua orang di setiap zaman. Kidung itu dibuka dengan kata-kata yang bermakna magis untuk tujuan menolak atau menyingkirkan bala, penyakit, bencana, gangguan makhluk halus, guna-guna, tenung, teluh, santet, niat jahat, pencuri, binatang buas, senjata tajam, kayu, tanah wingit, dan hama penyakit. Selain itu juga bisa digunakan sebagai wujud harapan untuk perawan tua agar lekas mendapat jodoh, orang gila lekas sembuh, musuh menjadi sayang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kidung Kawedar juga dikenal dengan nama Kidung Sarira Ayu, yang bermakna badan sehat, segar, bugar dan cantik. Berikut teks pembukaan suluk Kidung Kawedar itu. Bait 1. Anak Kidung rumeksa ing wengi. Ada tembang pujian menjaga di kala malam. Teguh ayu luputa ing lara, membuat kita selamat dan jauh dari segala penyakit. Luputa bilahi kabeh, terbebas dari segala mara bahaya. Jim setan datan purun, jin dan setan tidak berani. Peneluhan tan anawani, guna-guna teluh tidak mempan. Niwah penggawi Allah, juga perbuatan buruk. Guna ning wong luput dari orang-orang jahat. Geni temahan tirta, api menjadi dingin bagaikan air. Maling ado tanwani ngara ing mami, pencuri menjauh tiada yang berani mengincar saya. 7 duduk pan sirna. Segala mara bahaya sirna. Bait 2. Sakehing larapan samya bali, segala jenis penyakit akan kembali. Sake ama pan samya mirunda, semua jenis hama menyingkir. Welas asi pandulune, matanya memancarkan kasih sayang. Sakehing braja luput, semua senjata atau ajian tidak ada yang bisa mengenainya. Kadi kapuk tibanding wesi, bagai kapuk yang jatuh ke besi. Sakehing wisatawa, segenap racun menjadi tawar. Sato galak lulut, binatang-binatang buas menjadi jinak. Kayu aeng lemah sangar, pepohonan yang aneh, penuh daya magis, dan tanah angker. Soming landak gua ning wong lemah miring, sarang landak gua tempat tinggal tanah miring. Niang paki poning merak, serta sarang tempat burung mereka mendekam. Bait 3. Pagu pakaning waraksa kalir, di tempat badak berkubang. Yen winaka ing segara asat, maupun jika dibaca di lautan bisa membuat air laut surut. Temahan rahayu kabeh, membuat kita semua selamat sejahtera. Sarwo sarira ayu, diri kita menjadi serba cantik elok. Ingideran ing widodari, dikelilingi para bidadari. Rineksa malaikat, dijaga oleh para malaikat. Sakat hahing rasul, dan semua rasul. Pandadio sarira tunggal, pada hakikat sudah menyatu dalam diri kita. Ati Adam uteke baginda Esis, di hati kita ada Nabi Adam, di otak kita ada baginda Syits. Pangucapku ya Musa, jika berucap bagaikan ucapan Nabi Musa. Demikianlah penjabaran suluk Kidung Kawedar ciptaan Kanjeng Sunan Kalijaga.
Semoga bermanfaat bagi kita yang sedang menjalani laku spiritual menuju rasa sejati. Salam Rahayu.